Ya, jemaat Tuhan, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah hadirkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan dan tubuh yang sehat. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon daripada-Mu sebelum kami membaca dan merenungkannya, Roh-Mu itu mau menuntun kami. Saat kami membaca, kami mengerti dan kami memahami firman-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Matius 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita sudah baca tentang firman Tuhan, yaitu dari Matius 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Sabda Guna Dharma Krida diberi judul yaitu tunjukkan identitas Kristianimu di masa pandemi. Bapak dan Ibu, tunjukkan identitas Kristianimu adalah itu tema yang diberikan oleh Majelis Sinode. Tetapi dalam persiapan kami tambahkan kata di masa pandemi. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul bacaan ini di dalam Alkitab itu berbunyi garam dunia dan terang dunia. Pembacaan Alkitab ini sudah tidak asing lagi bagi kita, karena sudah sering kita dengar, bahkan mungkin semua sudah memahami maksud dan tujuan daripada pembacaan Alkitab ini atau firman Tuhan ini. Tetapi pada pagi hari ini saya mau menyampaikan ulang atau mau mengingatkan kita semua dan sekaligus menyegarkan kita kembali tentang fungsi dan kegunaan daripada garam dan terang dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita hari ini sungguh luar biasa. Ada 3 hal penting yang kita mau bahas dalam menyoroti tentang tema ini. Tunjukkanlah identitas Kristianimu di masa pandemi.
kata tunjukkanlah itu artinya kata yang bermotivasi kita untuk bertindak secara aktif. Dan kata identitas Kristiani itu adalah sebagai dasarnya yang berfokus kepada Kristus. Dan pada masa pandemi ini, masa yang sedang kita alami pada saat ini, Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin Bapak dan Ibu pasti akan bertanya, bagaimana caranya agar kita dapat menunjukkan identitas kita? Nah, hari ini kita akan diarahkan oleh firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Mari kita membahasnya, Bapak dan Ibu sekalian. Identitas, Yesus menekankan kepada para pendengar, bahkan para pembacanya, bahwa identitas kita itu sangat jelas dan mutlak. Tidak bisa untuk memilih-milih. Itu mutlak. Banyak orang Kristen yang tidak mau memfungsikan hidupnya sebagai garam dan terang. Fungsi identitas sebagai garam dan terang, kita semua tahu tentang fungsi garam dan terang itu. Kalau fungsi garam, yaitu memberi citra rasa atau memberi penyedap pada makanan. Dan juga dia berfungsi untuk mengawetkan makanan, seperti membuat ikan asin harus mempergunakan garam. Dan juga fungsi daripada garam itu untuk mengawetkan. Bisa mengawetkan untuk ikan, untuk yang dan lain-lain. Dan juga berfungsinya juga untuk menyuburkan tanaman. Mungkin orang tidak tahu, tetapi garam ini berfungsi juga untuk menyuburkan tanaman. Itu. Dan fungsi daripada garam juga untuk menyembuhkan penyakit. Kalau Bapak dan Ibu punya kutu air di kaki, itu bisa campur garam dengan air panas dan rendam kakinya, pasti sembuh. Itu fungsi garam. Garam juga bisa berfungsi untuk membersihkan benda. Kalau Bapak punya barang-barang yang mengalami karat atau punya lukisan, itu bisa dibersihkan dengan garam. Dan masih banyak garam ini digunakan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan katakan dalam firman-Nya, kita adalah garam dunia. Itu berarti kita harus berfungsi seperti garam yang di dalamnya tindakan bukan saja untuk kepentingan diri kita. Bukan tindakan fungsi garam ini untuk diri kita sendiri, tetapi fungsi garam ini berfungsi juga untuk kepentingan orang lain. Dengan kata lain, kita mampu untuk memberi manfaat bagi orang lain. Jadi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa memberi hasil dan dampak yang berguna, dampak yang positif bagi siapapun tanpa terkecuali. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu berarti dalam kita berinteraksi satu dengan yang lain, baik di dalam rumah tangga maupun di dalam pelayanan, dan dimanapun kita berada, kita harus mampu memberi rasa nyaman dan memberi penyedap bagi siapapun, dan juga menjaga hubungan yang baik, hubungan kita satu dengan yang lain, sehingga memberi dampak yang baik. Semoga hubungan kita menjadi awet dan langgeng. Dengan demikian, maka hubungan kita menjadi subur seperti tanaman yang tumbuh subur.
Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, garam itu memberi citra rasa. Itu maksudnya supaya dengan kehadiran kita membawa kenyamanan kepada orang lain. Garam itu dengan mengartikan bisa untuk mengawetkan, itu berarti dengan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, keluarga, dan pelayanan, kita membentuk suatu kerukunan di dalam persekutuan maupun di dalam keluarga itu. Garam juga itu berfungsi untuk menyuburkan tanaman, berarti dia mampu atau kita mampu untuk memupuk persahabatan kita antara satu dengan yang lain. Dan dia juga berfungsi, garam itu, untuk menyembuhkan penyakit. Dia mempunyai fungsi untuk mengampuni orang atau menyembuhkan luka di hati orang lain. Dan garam juga itu dia berfungsi untuk membersih, dan kita saling memaafkan, kita saling menghormati, supaya tidak ada saling pengertian, tidak ada dusta di antara kita. Hidup kita menjadi berarti bagi orang lain. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian maka tidak ada lagi permasalahan dan percekcokan di dalam hubungan kita satu dengan yang lain, dan semua pekerjaan maupun pelayanan kita dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan tangan Tuhan. Jika seluruh pikiran dan karat hidup kita atau dosa kita ini sudah dibersihkan oleh garam, maka apa yang dikatakan Tuhan, kamu adalah garam dunia, itu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pelayanan dan di tengah-tengah masyarakat. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sedangkan pada ayat yang ke-14 Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kita tahu fungsi terang. Terang kita semua tahu. Terang itu fungsinya untuk menerangi jalan, menerangi ruangan, dan lain sebagainya. Dan fungsi yang kedua adalah untuk merubah yang tadi tidak bisa melihat karena gelap, sekarang bisa melihat. Dan juga yang tidak dapat melihat itu, orang bisa dapat melihat. Terutama kalau orang-orang yang gelap, Bapak dan Ibu, misalnya kalau gelap, tambah gelap. Kalau saya memang agak sedikit putih, jadi tanpa lampu pun saya kelihatan. Terutama gigi saya. Gigi. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita tidak usah tegang, kita santai saja dan rileks. Kita menyampaikan firman Tuhan supaya Bapak dan Ibu juga bisa menerima firman ini. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak dan Ibu yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah, kalau kita sebagai terang dunia, tentunya kita harus mendapat atau melakukan fungsi terang itu di dalam kehidupan kita, yaitu melalui tindakan dan perbuatan maupun sikap kita di sekitar kita tinggal, sekitar tempat kita bekerja, maupun di tengah-tengah masyarakat, maupun di tengah-tengah pelayanan. Pertanyaan, apakah kita sudah tampil menyuarakan kebenaran firman Tuhan dalam menjaga perkataan dan ucapan kita saat kita berbicara? Dan apakah kita sudah memaafkan musuh kita? Karena terang itu, Bapak dan Ibu, harus muncul dan kelihatan supaya orang yang dapat melihat. Jangan terang itu dia sama-samar atau kabur.
sehingga terang itu berfungsi untuk menerangi dunia. Kalau terang itu jelas sama kalau ada terang ini, Bapak dan Ibu bisa melihat saya walaupun saya gelap. Kalau kita belum melakukan itu dengan hati yang tulus, maka terang itu belum menerangi hidup kita. Dan kesaksian kita tentang terang itu menjadi mati, tetap gelap. Ya, seperti begitu Bapak dan Ibu. Terang itu juga berfungsi untuk merubah. Di dalam hal ini kita harus dapat merubah akan sifat dan karakter kita yang tidak baik, sehingga kita yang tidak berkenan kepada Allah dan melakukan hal yang baik. Hal yang baik dalam kita ucapan, kita harus jujur, kita harus benar dan tulus untuk menyampaikan sesuatu. Dan di dalam melakukan segala sesuatu itu, kita harus taat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga terang itu bisa dapat bercahaya di depan semua orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta saudara-saudaraku yang ada yang mendengarkan khotbah ini di rumah. Di masa pandemi saat ini banyak sekali sesama yang mengalami tawar hati dalam kehidupan ini. Mengalami banyak pergumulan, banyak yang hatinya menjadi gelap. Mereka membutuhkan kita sebagai terang dan garam untuk menggarami mereka dan menerangi mereka. Mereka membutuhkan tindakan kita sebagai garam dan terang dunia. Jadi, di dalam hidup kita, kita adalah terang dan garam dunia. Sebagai terang, kita adalah gambaran kehidupan dan keselamatan. Gambaran kehadiran Allah melalui tindakan dan perbuatan kita di tengah-tengah pelayanan ini. Mazmur 27 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Bapak dan Ibu bicara tentang takut, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman hidup saya. Bapak dan Ibu, waktu saya mengalami atau saya terpapar COVID-19, jujur secara manusia, saya merasa takut. Dalam pikiran saya, takut itu, jujur saya harus katakan, saya takut mati. Mengapa? Karena momok daripada COVID-19 ini menghantui jiwa saya. Sehingga pada saat terpapar ini saya merasa sakit. Bapak dan Ibu, mungkin satu hari saya biasa berdoa itu pagi, siang, sore. Ini saya tidak berdoa pagi, siang, sore. Tapi saya berdoa pagi sampai sore, berdoa terus. Bapak dan Ibu tahu, waktu saya sakit ada suatu perasaan yang menekan jiwa saya. Saya tidak tahu itu tekanan jiwa itu datang dari mana. Tekanan itu dalam perasaan saya seolah-olah besok saya itu akan mati. Sehingga saya merasa takut dalam hidup saya. Dan pada saat itu saya berdoa. Setiap menit, setiap detik saya berdoa. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, kuasa doa, kalau kita doa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengutarakan seluruh pergumulan kita, Tuhan itu maha baik. Dan dia perlahan-lahan meredakan perasaan dan tekanan jiwa saya itu. Sehingga saya mulai perlahan-lahan merasa lega. Saat itu saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik sudah menolong saya. Tentunya saya katakan awal bahwa saya takut mati. Tapi pada akhirnya saya tahu bahwa tekanan jiwa saya, tekanan perasaan itu bukan datang dari Tuhan. Tetapi tekanan dan perasaan itu datang dari sang iblis yang mau menguji hidup saya dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak pernah mendatangkan akan kecelakaan. Tapi Tuhan mendatangkan kehidupan damai sejahtera
di dalam kehidupan kita. Keyakinan itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jikalau kita mengalami pergumulan dan tekanan dalam hidup, dalam keadaan COVID-19 ini ya Tuhan, saya pakai kata 19 supaya agak keren sedikit. Jangan takut, berdoa kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan menjawab. Sekarang ini makin hari makin bertambah. Tiap hari saya mendapat laporan dari Satgas itu, tambah satu orang. Saya dalam hati, Tuhan, kiranya Engkau mau berhenti untuk memberikan virus ini kepada umat kami di jemaat GPIB Pelita Hidup. Makin hari orang makin cemas, makin takut, sehingga kita mau bawa kemana. Dan pada akhirnya saya mau sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang menonton saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pegang firman Tuhan itu, datang kepada Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh. Pasti segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita pasti akan berhenti, dan kita bisa dapat hidup lagi dalam keadaan normal dan dapat bersaksi, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam keadaan yang sehat. Terang menunjukkan arah dan membawa kita kepada tujuan kita, yaitu memberi sukacita dan pengharapan. Orang Kristen tidak seharusnya menarik diri dari dunia ini atau juga menyembuhkan diri di bawah gantang. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, ketika dunia ini begitu gelap, penuh dengan dosa dan kehancuran, penuh dengan ketidakadilan dan kebencian, janganlah kita larut di dalamnya, tetapi bersinarlah sehingga identitas kita atau identitas diri kita dapat dilihat semua orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah kita bergerak menjadi saksi tentang Kristus, Tuhan kita, dari identitas yang Ia berikan bagi kita, yaitu garam yang mengasinkan dan terang yang menerangi di lingkungan kita maupun di tengah-tengah keluarga dan di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus, sumber hidup dan pengharapan, memberkati kita semua. Amin. Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi majelis sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja.
kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19.